Oke, halo guys. Jadi di sini aku selaku host dari podcast Legis. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Angel Ristiani Jebua. Aku dari EVA angkatan 2021. Dan mungkin di sini sebelah aku ada seorang yang keren banget nih yang kita belum tahu mungkin siapa. Oke, jadi di sini mungkin Mas boleh perkenalan diri dulu kali ya, siapa dan sebagai apa dan angkatan berapa juga. Oke, terima kasih ya kepada host Mbak Angel yang sudah mempersilahkan untuk saya perkenalan diri dan ini tidak lupa teman-teman tim dari LPM Legis Eva UNES ya. Di tahun ini cukup progresif dan bagus untuk beberapa program. Jadi, oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Evan Ilham Laksana sebagai perwakilan atau mewakili dari Penal Study Club Eva UNES atau bisa disebut kelompok studi belajar dari hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baik. Jadi saya kebetulan di tahun ini diamanahi menjadi kepala divisi di divisi kompetisi PSG Eva UNES dan saya ada di angkatan Eva 2020. Baik, oke, Mas. Ini kita panggilnya Mas Evan lah ya. Ya, Mas Mas Evan, saja. siapa sih yang mungkin udah banyak kali dari kalian udah tahu Mas Evan, tapi kita minta perkenalan lagi karena aku yakin juga setelah ini banyak yang nonton yang pasti belum kenal juga sama kita-kita siapa Oke. gitu. Oke, Mas Evan. Jadi di sini aku mau tanya dulu nih. Sebelumnya, Mas Evan ini semester 6 ya? Iya, saya semester 6 tahun ini, menuju Oke, 7. Kan ini gi- sudah selesai. Oke, sudah sampai semester 6 menuju 7 nih, Iya. rasanya gimana Mas? Sudah mencapai semester 6 dan jalan ke Mhm. 7 nanti nih? Baik, kalau bicara soal perasaan ya, tentu Heeh. bahagia. Oh, bahagia. Bahagia karena ada di lingkungan orang-orang hebat ya. Di Evaunas itu kan orang-orang hebat semua. Jadi menuju ke semester 7 tentu persiapan satu, mental yang jelas. Oke. Kedua, persiapan belajar Mhm, mhm. untuk mempersiapkan karena target di angkatan 2020 semester 6 ini paling cepat itu di bulan Desember sudah dibuka untuk sidang skripsi. Oke. Lalu kemudian di tahun 2024 di bulan Maret itu sudah periode pertama Mhm. wisuda ke 119. Jadi timelinenya sudah berurutan dan ini saya juga lagi mempersiapkan ke sana. Begitu guys. Oke, jadi kira-kira kan tadi Mas Evan bilang bahagia gitu ya, udah Iya. semester 6 nih, apalagi mulai semester 7 gitu. Yang biasa kita dengar-dengar kan kalau di sosmed-sosmed tuh bilang kalau misalnya semester, udah mulai semester-semester ke atas gitu kan katanya bikin kena mental gitu ya, bikin stres. Nah, Iya. sebenarnya nih Mas Evan ngerasa itu nggak sih? Iya, ngerasa sih tentunya iya pasti ngerasa. Tapi Gimana tuh kesulitannya? kesulitan ya, Mhm. kesulitan yang saya hadapi ketika ada di semester 5 ke 6 itu justru kesulitan saya untuk memastikan teman-teman saya itu tetap ada. Hmm, Karena sudah semester tua, semester jangan tua lah ya, semester lama ya. oke. Semester 5 ke 6, kemudian ya mungkin teman-teman, mungkin besok ini saya punya teman atau kemarin saya punya teman Mhm. yang tadinya ada di sebelum konsentrasi ya, sebelum penempatan saya di mana. Kemudian saya ambil pidana dan kemudian teman saya ambil tidak pidana itu yang mungkin menjadi salah satu gap saya dengan teman-teman Iya, saya ya, betul gitu. sih, betul. Jadi kayak mulai jadi fokus ke diri masing-masing juga Iya, gitu ya, Mas ya. Jadi udah mulai nggak bisa fokus. terus-terusan tergantung gitu sama teman-teman karena ya mau gimana pun kan ini arah yang kita cari gitu kan. Iya, Kita punya tujuan sendiri. Jadi ya mau nggak mau pun yang bisa kita andalkan ya pasti diri sendiri gitu kan betul. ya, Mas. Oke, jadi aku mau tanya nih, kan di sini Mas sudah semester 6 menuju 7. Kita bahas nih, sebenarnya konsentrasi Mas ini apa? Oke, bicara soal konsentrasi ya tentunya Mhm. karena bukan berarti saya orang terlibat di Penal Study Club, saya juga ambil pidana gitu. Oke, ya, Itu semua kadang tergantung pilihan teman-teman. betul. Tapi karena ketika saya di pidana, saat ini sambil konsentrasi pidana, Ya. gitu. Kemudian saya mengikuti dan saya merasa bahwa ada yang harus saya kembalikan di FH, terutama untuk apa yang saya pelajari, yaitu di Mhm. Penal Study Club. Yaitu ya, saya ada di pidana dan kemudian kalau teman-teman mengetahui Penal Study Club ini
menjadi salah satu inkubasi. Oke. Inkubasi menjadi salah satu wadah untuk rekan-rekan tidak hanya belajar dan tentunya bisa mengenal satu sama lain dengan bagaimana kita bisa membranding hukum pidana di Eva Unesco semakin lebih baik. Oke, Begitu. baik. Berarti di sini kan konsentrasi Mas Evan kan fokusnya pidana berarti ya? Iya, Sebelumnya aku mau tanya nih, kenapa Mas tertarik untuk mengambil konsentrasi pidana? Kita harus tahu nih ya kenapa ini aku jadi flashback Mbak, tertarik di jujur pidana. ya. Kalau bicara soal kenapa aku ambil pidana, karena Oke. di awal malah saya sebelum masuk kuliah, saya tidak mau ambil fakultas hukum. Oh gitu. Tadinya, Tadinya, tadinya kenapa saya, tuh? karena saya ditolak sama kampus impian pilihan satu saya Oke. di Jogja itu loh. Oke, Di Jogja. di Pasti Jogja Mbak guys. Angel pasti Aku tahu udah lah, pernah di Jogja. ditolak oleh salah satu ibarat kata ya. Berarti nggak jodohnya lah. Oke. Tetapi kemudian di sini ambil hukum karena satu, hukum itu bisa diterima di mana-mana. Ya, Betul. Ya, tanpa tidak betul sekali. mengecilkan dengan teman-teman yang lain, Iya. jurusan yang lain tetap bisa dimanapun. Tapi menurut saya keberterimaan hukum itu lebih leluasa presentasenya. Iya, betul. Dan kenapa saya ambil pidana? Karena satu, pidana itu menarik, menarik, dan Menarik yang guys. ya, dan yang kedua, kalau misal ada teman-teman ketika mau belajar hukum pidana itu, menurut saya di hukum pidana itu membentuk konstruksi berpikir hukum yang bagus. Ya, Baik, oke. di situ poinnya, ada di situ. Oke, mungkin di sini kan, Mas mengambil konsentrasi pidana, terus udah juga Oke. menjelaskan gimana sih, alasan tertarik untuk akhirnya mengambil konsentrasi tersebut. Nah, aku mau tanya nih, jadi, biasanya nih kan di konsentrasi pidana, apa aja yang udah Mas dapat selama sudah, mengambil konsentrasi tersebut gitu? Apa saja yang saya dapat selama saya ambil di hukum pidana ya, Iya, di konsentrasi hukum iya, pidana, yang jelas satu, saya mendapatkan wasilah. oke. Wasilah itu adalah jembatan. Jembatan itu adalah eh, gerbang saya menuju bisa mendapatkan ilmu itu dari siapa? Tentu dari Bapak Ibu dosen. Iya, Ya, oke, benar saya sekali. ketemu dengan Bapak Ibu dosen, kemudian ya tentu satu, saya mendapatkan guru, dan kedua, saya mendapatkan kepercayaan karena saya cinta dengan guru saya, rasa rasa saya untuk bisa mendalami hukum pidana ini bisa semakin effort gitu loh. Jadi Oke. kompak gitu. Oke, berarti, eee, udah banyak lah ya mungkin yang bisa, Mas dapetin melalui konsentrasi tersebut. Nah, aku mau tanya juga nih, jadi kan, di sini kan Mas juga ikut dalam, kelompok belajar PSC atau kita kenal Penal Study Club. Oke. Nah, ini kan juga fokusnya tadi di pidana, terus Mas juga mengambil mengambil konsentrasi pidana. Oke. Eee, aku mau tanya nih, kira-kira selama, Mas ikut dalam Penal Study Club, itu juga dikaitkan dengan konsentrasi pidana tuh, kira-kira banyak dapat manfaat nggak sih dari PSC itu sendiri gitu? Iya, eh, perlu saya pastikan teman-teman semua dan Mhm, Mbak Hos ya, saya pastikan begini. Di tahun ini, saya tidak tahu gimana kelompok belajar yang lain, tapi yang oke. jelas di PSC di tahun ini kita tidak menolak satupun Buat siapapun pun peserta daftar yang mau gitu? datang. Oke, Iya, selalu diterima gitu ya? selalu kita terima karena esensi kita adalah kelompok belajar. Kita Oke. ingin belajar, dan kalau bicara kita soal kaderisasi, yang kita kaderisasi adalah gimana adik-adik ini dia bisa regenerasi, mas-masnya besok yang nantinya sudah selesai di PSI ini tetap melanjutkan Iya, betul. program yang baik di dalam PSI itu. Nah, Betul. kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pastikan juga ketika teman-teman join ya dan tergabung di sebuah kelompok belajar manapun, pasti ada manfaatnya. Ya, Betul. baik itu secara keilmuan, soft skill atau hard skill. Begitu. Berarti ini kuotanya pun nggak ada ya, jadi mau sebanyak apapun, yang mau daftar tuh pasti bakal Tidak ada diterima? kuota. Oh, kalaupun satu Eva mau masuk PSI juga kita terima kok. Ada 500 orang juga Tidak apa-apa. nggak apa-apa mengambil Iya, pidana gitu tidak ya, Mas, masalah. belajar? Iya. Oh gitu, oke. Oke. Bagus berarti ini, guys, buat Iya. kalian yang tertarik buat, konsentrasi pidana atau pengen tahu lebih dalam terkait fokus pidana tuh, mungkin kalian juga bisa, join ke SC gitu ya. Ya, Oke. Jadi, kebetulan Mas nih join PES ini, aku tadi belum tanya ya, Mas join oke. PES itu dari kapan ya? Saya join itu dari ini tahun kedua saya Oh tahun kedua, di berarti semester 3 4, semester 3 3 dan 4. 4, kemudian Oke. 5 6. Oke. Sorry, berapa ya?
45 terus 56. Oh, 45 terus Iya, 56. 56 ini. Oke, baik. Berarti selama 2 tahun apa Mas tergabung dalam kelompok belajar itu, Mm-mm. kira-kira juga kita mau tanya nih di PSC sendiri tuh ada kegiatan rutin apa sih yang biasanya dilakuin gitu? Oke, kalau bicara soal agenda ya, saya Mm-mm. bedakan jadi dua, Mbak Oke. Hos. Jadi kalau di PHC itu ada dua, satu agenda, dua program kerja. Mm-mm. Jadi untuk agenda itu kita di PSC di dalam tiap pekan kita ada diskusi. Oke, Oke, diskusi kanan lah ya ya gitu Mas. diskusi pekanan dalam konteks kita bicara soal isu. Soal isu terkini itu apa? Contoh kayak kemarin ada beberapa kasus nih yang Iya, skalanya nasional, itu kita bahas dan kita duduk bersama di Gedung Bundar. Jadi Gedung Bundar itu itu ya di GB, itu di GB GGB. Faunes itu kita jadikan salah satu epicentrum. Jadi salah satu epicentrum untuk ayo siapa yang mau diskusi, siapa yang mau kita. Ya, salah satu kultur yang kita bangun di PSI itu kita bertemu dan kita bertukar informasi. Oke, Kita saling tukar informasi dan kemudian hal ini yang menjadikan PSI menjadi salah satu kelompok belajar yang tahun ini lebih berkembang baik. Berarti daripada di tahun sebelumnya. oke, berarti di sini nih konsepannya itu bukan misalnya dari Mas yang berbicara gitu ya, terus orang-orang Iya, mendengarkan, tapi di sini kita saling sharing buat ada yang mau bertanya atau menyampaikan iya, pendapatnya atau iya, saran kritik segala macam betul, itu betul. ditampung semua dan bisa diizinkan untuk berbicara gitu lah ya Iya, Mas ya. tentu tentu kita izinkan untuk berbicara dan Mm-mm. kalau saya sih lebih utamanya adalah kita tidak perlu bahas sesuatu yang daki-daki. Mm-mm. Daki-daki itu yang terlalu tinggi gitu. Karena kita masih mahasiswa dan teman-teman Betul. juga perlu memahami bahwa kita masih strata satu ya, strata satu Ya, dan utamanya adalah ketika belajar di strata satu itu gimana kita untuk memecahkan suatu masalah. Kita jangan bicara untuk soal gimana memperbaharui solusi untuk suatu masalah. Jadi kita bicara dalam tahap atau dalam saf. Kalau bicara soal kita sholat kan ada saf nih, saf satu, saf iya. dua, saf tiga. Nah, saf satunya itu adalah kita bagaimana melihat dari sisi sudut pandang law enforcement Oke. atau dari sisi sudut pandang hukumnya itu bagaimana. Ya, ya, ya. Begitu kurang lebih. Oke, berarti diskusi kanan ini nih buat siapapun yang mau ikut itu bisa banget tergabung ya dan yang tertarik untuk belajar atau bisa menyampaikan pendapatnya terkait entah isu-isu yang terjadi belakangan ini atau kasus-kasus yang belakangan ini sedang beredar. Mungkin itu juga bisa terjadi atau misalnya diadakan di dalam diskusi pekanan Betul. Iya. PSJS tersebut gitu ya. Oke, di sini juga mungkin dari riset yang kita tahu juga PSJ ini mau ada studi banding. Nah, itu bisa dijelasin, Mas. Itu studi banding itu Oke. tuh apa sih gitu? Yang jelas kalau studi banding ya, Mm-mm. eh, kami ketika menentukan kemana kita harus menjalankan sebuah program, tentu kami Mm-mm. ada grand design. Grand design Betul. itu Iya, visi misi, program dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita untuk studi banding ini tak lain dan tak bukan adalah untuk belajar. Nah, iya, tentu kalau kita misal untuk belajar itu nggak bisa dong kita belajar dengan sama tarafnya itu nggak bisa. iya. Harus sama yang lebih tinggi kalau mau Betul. belajar. Iya. Di misal kita di sini, nah, kita mau belajar sama siapa nih? Udah sama Tentu. lebih berpengalaman gitu Iya, ya. dengan mungkin praktisi, dengan mungkin dengan akademisi itu bisa kita jadikan untuk salah satu tujuan kehadiran kita di situ. Nah, untuk studi banding sendiri memang itu menjadi salah satu parameter kita untuk membranding Baik. untuk kita membranding dan untuk kita menjadikan PSC ini sebagai itu tadi wadah inkubasi bahwa kita tidak hanya fokus di internal, tapi di eksternal juga kita upayakan untuk mengangkat seprogresif apa sih jurusan hukum pidana di FHUNES. Oke gitu. Oke Mas, mungkin di sini aku mau tanya juga nih. Di sini kan katanya ada agenda kedepannya itu ada kita sebut CLI atau Criminal Law Exhibition gitu Oke, atau lomba-lomba ya itu iya. berarti acaranya itu gimana tuh Mas? Kayak gimana nih konsepan dari CLI ini? Sebelum saya jawab, saya apresiasi nih. Sebelum teman-teman lagi ngadain ini, Mm-mm. risetnya udah bagus ya. Oke, Jadi udah tahu nih kita mau ngapain. riset dulu nih guys sebelum kita mau tanya-tanya narasumbernya. Betul, supaya suatu pertanyaan itu tidak sembarangan. Ya, Tuh. jadi kita tahu dasarnya kenapa kita harus melakukan itu ya. Tentu begini, Mbak Angel, untuk kenapa di CLA itu di tahun ini memang kita gencarkan lagi. Salah satunya adalah untuk kita sebagai penyelenggara.
Kita sebagai penyelenggara, penyelenggara itu artinya kita menyediakan tempat, kita menyediakan ruang untuk skala nasional, itu kita sediakan untuk teman-teman bisa bersirkulasi di sana. Bersirkulasi ide itu artinya ya bisa berkompetisi di sana. Dan ini nanti tarafnya adalah untuk karya tulis ilmiah Oke, dan karya berbasis tulisnya. pada nanti presentasi dan kita nanti juga ada salah satu tambahan. Itu kan jadi nanti masuk di dalam agenda untuk menyambut Disnatalis PSG. Oke, Ada di itu tanggal Mas. 22 September. Oke, 22 Ya, September. 22 September. Nah, nanti CLA untuk puncak acara, untuk penghargaan award dan sebagainya itu ada di sana. Ada di tanggal 22 itu. 22 Ya, itu. Oke, berarti ini bertepatan juga diadakan acara criminal exhibition ini juga bertepatan sama disnatnya PSC itu betul. sendiri gitu. Oke, mungkin sebelumnya juga aku mau tanya terkait dari perbincangan yang sudah kita bahas tadi, mungkin apa sih tips and trick buat kita yang mau ngambil konsentrasi pidana, buat yang tertarik pidana, ataupun juga buat kalian yang mau belajar lebih dalam bisa langsung juga belajar atau join di kelompok belajar PSC. Nah, mungkin gimana tuh Mas Oke, tips and triknya? terima kasih ya. Kalau soal tips and trick begini, satu, teman-teman semua, untuk memastikan bahwa teman-teman merasa nyaman atau pantas belajar atau menempuh ilmu di salah satu konsentrasi, ya, tentunya harus satu, sesuai dengan passion kalian, Betul banget. ya, sesuai dengan passion. Karena jika sesuai dengan passion, pasti bagaimanapun keadaannya nanti tetap nyaman teman-teman belajar. Satu passion, dua itu cinta, ya. Begini, aku bisa pastikan, dan ini aku mewakili dari teman-teman PSG, kalau teman-teman mau masuk pidana, kalau dasarnya cuma pengen belajar, itu mending nggak usah masuk sekalian. Dasarnya harus cinta. Harus Karena cinta kalau dulu. iya, karena kalau orang udah cinta, mau dia capek, mau dia disakitin, ibarat kata, aduh lama banget nih aku dipidana nggak mudeng-mudeng, tapi tetap ada usaha untuk dia belajar. Karena dia cinta, pasti dia mau dan dia berusaha. Itu Oke, kedua, satu passion, dua cinta, tiga ikhtiar teman-teman semua. Bahwa dengan keyakinan teman-teman semua yang mau yang seperti apa, tentu usaha itu harus diiringi dengan doa, ya. Karena eh, target lulus itu bukan gimana kita lulus cepat waktu, bukan, tapi harus lulus dengan cara tepat waktu. oke. Begitu, Mbak Angel. Berarti tips and triknya tadi ada 3 ya Mas Iya, ya. ada Pertama itu tiga. ada passion, yang kedua ada cinta, dan yang ketiga itu ada ikhtiar. Jadi kalau buat kalian yang tertarik buat pidana, kalian tuh pertama harus tahu sebelumnya nih kalian nggak boleh asal-asalan. Hanya karena kalian pengen ikut-ikutan teman aja atau cuma karena disuruh-suruh aja, tapi kalian tuh harus tahu passion kalian sendiri itu apa. Kalian harus tahu apakah kalian tuh tertarik di pidana itu sendiri. Habis itu yang kedua, kalian juga kalau misalnya kalian sudah minat nih untuk bisa join Hmm. ngambil konsentrasi pidana atau bisa juga tergabung dalam kelompok belajar TSC, kalian tuh harus cinta dulu nih sama pidana itu sendiri Iya, ya Mas ya, betul. harus cinta karena mau seberat apapun nanti ke depannya tantangan yang kalian rasain ke depannya, tantangan yang kalian dapetin ke depannya, mau itu berat, mau itu mudah ataupun banyak sedihnya, banyak bikin stresnya, kalaupun kalian udah cinta, karena pasti kalau cinta tuh namanya kita pasti bakal effort gitu ya, bakal tetap dijalanin gitu mau gimana pun. Dan yang ketiga ikhtiar, harus kita banyak-banyak berusaha tapi kita juga harus kuat-kuatin doa gitu ya Mas Betul ya. sekali. Dan Oke. nambahin dikit tadi soal cinta. Begini, kenapa saya bilang tadi soal cinta perlu dilibatkan? Karena menurut saya itu nggak bisa kita ketika berproses, ketika kita belajar tidak melibatkan romansa hati itu nggak bisa. Nih kata-katanya. Iya, tentu kalau misal kita belajar kan kita pakai pikiran, tapi hati juga harus main, Ya bos. betul banget. Jujur itu yang saya rasakan kenapa saya sangat enjoy sekarang ada di konsentrasi pidana. Ya, dan ada satu pepatah Jawa yang mungkin cukup tepat untuk bisa dipakai ini ya, di momen ini ya, yaitu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Apa tuh artinya Mas? Artinya suatu cinta itu akan hadir ketika ada kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menurut saya ketika teman-teman kebiasaan untuk mau belajar dan mau dan punya rasa ingin tahu yang tinggi soal bagaimana hukum pidana itu hadir untuk bisa kita pelajari, saya yakin pasti ada sisi kita mendapatkan manfaat di sana.
Oke, Jadi begitu. baik. Oke, jadi keren banget ya kata-kata dari Mas Evan barusan ya. Ini harus benar-benar kita dengerin dan kalau buat Ya, kalian-kalian yang tertarik tuh, ya ini tuh bukan suatu hal perkataan-perkataan biasa. Ini tuh tips and trick yang menurut aku tuh banyak banget manfaatnya yang bisa diambil. Oke, udah lanjut ya. Oke guys, jadi mungkin itu tadi perbincangan dari aku selaku host dan Mas Evan di sini selaku narasumber kita dari oke. PSC atau yang biasa kita kenal Penal Study Club. Mungkin dari kalian-kalian yang tertarik untuk ikut tergabung dalam kelompok belajar PSC untuk tahu lebih dalam lagi terkait pidana, bisa langsung join PSC ya guys, jangan lupa. Oke. Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini terkait konsentrasi pidana. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari kami berdua. Baik. Terima kasih guys.